Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan, dan saya percaya kebenaran ini akan mengubah hidup setiap orang yang mentaatinya dan mempengaruhi sikap orang-orang percaya dalam hal memberi. Dan begitu saudara melakukannya, saya yakin saudara akan mulai melihat berkat-berkat Tuhan yang supranatural mengalir dalam hidup saudara, dan tidak hanya akan memberkati saudara, tetapi juga memungkinkan saudara untuk menjadi berkat. Dan saya rindu dan tidak sabar melihat saudara semua mengalami hal ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, saya akan mulai dengan tema misteri persepuluhan. Apa yang saya ajarkan ini akan melengkapi apa yang saya ajarkan selama ini di dalam pelajaran 11 dari kelas pemuritan dasar kekristenan tentang hidup berkelimpahan dalam kerajaan Allah. Kenapa saya sebut misteri persepuluhan? Yang pertama, karena topik persepuluhan selalu mengundang kontroversi. Karena ada dua kelompok ekstrim yang terus berlawanan satu sama lain. Alasan kedua adalah karena faktanya di lapangan, baik yang memberi maupun yang tidak selalu benar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang anti persepuluhan, yang menganggap persepuluhan adalah cara manipulatif para pendeta untuk mencari uang, mengeruk kekayaan, mengajarkan teologi kemakmuran. Sehingga kelompok ini sangat menentang persepuluhan. Kelompok ini meyakini bahwa kita hidup di zaman kasih karunia dan persepuluhan adalah seperti kewajiban hukum Taurat yang tidak perlu lagi dilakukan. Kelompok yang kedua adalah mereka yang sangat menekankan persepuluhan. Kelompok yang kedua ini mengatakan persepuluhan adalah hutang dalam tanda petik yang kalau tidak dibayar maka saudara akan kena kutuk. Tetapi kalau saudara memberikan persepuluhan, maka saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Tingkap-tingkap langit akan dibuka, belalang pelahap akan diusir. Nah, yang mana yang akan saya sampaikan hari ini? Yang akan saya sampaikan bertentangan dengan prinsip dari kedua kelompok ini. Oleh sebab itu sebenarnya menyampaikan kebenaran ini tidak enak. Sudah pasti diserang dari dua arah, maju kena, mundur juga kena. Tetapi karena saya sudah mengalami sendiri Maleakhi 3 ayat 10 dan apa itu berkat supranatural, dan sampai hari ini saya terus mengalaminya, dan saya juga melihat orang-orang yang melakukannya mengalami hal yang sama. Walaupun dikritik, walaupun diserang, karena ini kebenaran firman Tuhan, tetap harus saya sampaikan. Tapi berbeda prinsip dengan kelompok kedua yang sangat menekankan persepuluhan. Saya percaya Tuhan yang akan membela firman-Nya sendiri. Dan kalau saudara melakukannya dan mengalaminya, saudara juga akan cuek saja walaupun orang lain tidak mau melakukannya. Mereka sendiri yang rugi, dan kalau saudara sudah mengalaminya, jangan lupa bersaksi sama saya. Supaya semakin banyak kesaksian, semakin menguatkan saya untuk terus bersemangat menyampaikan misteri tentang persepuluhan ini. Dan sebagai pembuka, kita akan sama-sama membaca ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk,
tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, there shall not be room enough to receive it. Aku akan menghardik belalang bagimu, belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat ini telah digunakan oleh banyak orang percaya, mengatakan bahwa jika saudara tidak membayar persepuluhan, saudara merampok Tuhan, saudara akan dikutuk, dan penghakiman Tuhan akan datang kepada saudara. Dan banyak oknum pendeta menggunakan ini untuk memotivasi orang agar memberi melalui rasa takut akan hukuman, melalui rasa takut dikutuk. Nanti saya akan membahas hal ini dengan detail, tetapi sekarang saya jawab dengan cepat. Begini, di bawah perjanjian lama kita kena kutuk dan ada penghakiman atas kita ketika kita gagal. Tetapi dalam perjanjian baru, dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ayat 14 mencatat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ditulis karena Kristus telah menebus kita dengan menanggung kutuk yang seharusnya untuk kita, maka berkat Abraham dapat kita terima melalui iman. Dan ayat ini sangat jelas mengatakan, jika saudara tidak memberikan persepuluhan menurut Malaikat 3:8, maka saudara sudah merampok Tuhan. Dan ayat 9 mengatakan bahwa saudara akan kena kutuk. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus telah menanggung kutuk tersebut, sehingga saudara tidak perlu menanggung kutuk lagi. Saudara tidak perlu dihakimi. Semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung semua dosa dan semua kutuk, termasuk kutuk akibat tidak membayar persepuluhan. Jadi jika seorang pendeta mau memotivasi jemaat untuk memberikan persepuluhan dengan cara-cara preman, dengan menakut-nakuti, mereka jelas salah. Seorang preman biasa datang lalu mengatakan bahwa di daerah ini ada banyak orang jahat, ada banyak penjarahan, ada pencurian, kaca-kaca bisa dipecah, bisnis di sini berbahaya. Tetapi kalau kita membayar sejumlah uang keamanan maksudnya, maka preman tersebut menjamin itu tidak akan terjadi pada kita. Dan kita tentu tahu bahwa yang mencuri, merusak, membuat jadi tidak aman adalah mereka sendiri. Si preman penjaga keamanan. Akhirnya banyak orang membayar setiap bulan kepada preman-preman tersebut karena takut. Dan cara-cara ini yang beberapa pendeta lakukan untuk memaksa jemaat membayar persepuluhan mereka. Beberapa pengkhotbah mengatakan, jika saudara tidak membayar persepuluhan, maka Tuhan akan membuat saudara sakit. Tuhan akan membuat mesin cuci saudara rusak. Saudara akan ditipu orang, kecelakaan dan lain-lain. Tetapi kalau saudara membayar persepuluhan, maka Tuhan akan melindungimu dari belalang pelahap. Dan ada banyak gereja yang menerapkan prinsip-prinsip ini ketika mereka memotivasi jemaat untuk membayar persepuluhan. Malaikat 3:8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kebanyakan orang mengatakan bahwa saudara merampok Tuhan, menipu Tuhan jika saudara tidak membayar persepuluhan.
Tetapi kalau saudara baca dengan hati-hati dan pelan-pelan, ayat ini tidak bilang begitu. Ayat ini bilang saudara disebut merampok atau menipu Tuhan dalam persepuluhan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa bebas, begini. Saudara telah menipu Tuhan dalam memberikan persepuluhan. Seharusnya saudara memberikan 10%, tetapi saudara tidak memberikan 10% dari semuanya. Makanya di ayat 10 ditulis, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Karena Tuhan mau kita memberikan 10% dari setiap berkat yang kita terima. Yang kedua, ayat 8 bilang saudara menipu Tuhan bukan hanya karena memberikan 10% yang dikorupsi, tetapi juga mengenai persembahan khusus. Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, maka saudara akan menemukan bahwa ada kewajiban orang untuk memberikan persembahan. Yang pertama, setiap bulan baru saudara harus memberikan persembahan. Yang kedua, setiap kali saudara memiliki anak. Dan yang ketiga, di 3 perayaan besar sepanjang tahun, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Pondok Daun. Dan jika semua persembahan yang diwajibkan itu dilakukan, ditambah persepuluhan, dan ditambah persembahan khusus, lengkap semuanya, ada orang yang menghitung, katanya, saya tidak ngecek, kira-kira 33%. Belum termasuk persembahan sukarela saudara. Jadi kalau ditambah persembahan sukarela, totalnya hampir 50%. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengkhotbahkan bahwa kita harus memberikan persepuluhan itu sudah memberikan 33% minimal? Dan saudara tahu, saya tahu bahwa kebanyakan orang yang mengkhotbahkan persepuluhan itu tidak memberikan 33%, apalagi 50%. Mereka berpikir bahwa mereka sangat murah hati dengan memberikan 10%. Dan mereka berdiri di atas mimbar atas perbuatan baik mereka sendiri. Dan percaya bahwa Tuhan berhutang kepada mereka dan Tuhan harus memberkati mereka karena mereka telah membayar 10%. Jika saudara akan benar-benar hidup di bawah Maleakhi 3, maka saudara akan kena kutuk. Dikatakan di Maleakhi 3 ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Kutukan akan datang pada saudara, kecuali saudara memberikan minimal 33% dari penghasilan saudara. Bagaimana? Saudara mau memberikan 33% dari penghasilan saudara atau kena kutuk? Lebih baik kita mengevaluasi teologi saudara. Saya tidak mengajak saudara berdebat, tapi saya dapat menunjukkan kepada saudara, kepada kita semua, bahwa kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Sesuai dengan Galatia 3 ayat 13 yang tadi kita baca. Kutuk atas kita telah dicabut. Haleluya. Yesus telah menebus kita dari kutuk. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kutuk. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kita harus membayar persepuluhan atau tidak? Saya mau katakan, kalau saudara pintar, maka saudara akan tetap memberikan persepuluhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 10-11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Di dalam setiap berkat selalu ada 2 hal, benih dan roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dinikmati. Persepuluhan yang jujur adalah salah satu cara Tuhan untuk melipat gandakan benih yang saudara dapatkan. Dan saudara akan diperkaya dalam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara tidak memberikan persepuluhan, tidak mengembalikan persepuluhan, Tuhan tidak marah kepada saudara. Saudara tidak akan kena kutuk. Saudara tidak akan kena sakit. Saudara tidak akan ditipu orang. Tidak, saudara tidak ada di bawah kutuk.
Tetapi benih yang tidak ditabur pasti tidak akan menjadi berlipat ganda. Jika saudara seorang petani dan menerima sejumlah buah-buahan, saudara punya dua pilihan. Memakan semuanya atau memakan sebagian, dan sebagian lagi saudara jadikan benih untuk ditanam. Jika saudara tanam, maka saudara benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buahan lebih banyak dari benih yang ditanam. Dan kalau saudara lakukan terus, maka saudara bukan hanya tidak akan kehabisan buah-buahan, tetapi jumlah benih dan jumlah buah-buahan saudara akan berlipat kali ganda. Saudara akan terus menuai, dan itu adalah hal yang cerdas yang bisa kita lakukan melalui persepuluhan. Pak, ada banyak orang tidak mengembalikan persepuluhan, tapi lebih kaya daripada orang yang memberikan persepuluhan. Betul, orang di luar Tuhan bisa menjadi kaya juga. Tetapi buat saudara, orang percaya, ada janji berkat yang tidak dimiliki oleh mereka yang ada di luar Tuhan atau untuk mereka yang tidak mengembalikan persepuluhan. Ada janji berkat supranatural bagi mereka yang melakukannya. Jadi jika saudara tidak perlu merasa takut, jadi saudara tidak perlu merasa takut dan jangan mau ditakut-takuti dan jangan merasa bersalah jika tidak melakukannya. Tapi berpikirlah cerdas dan bijaksana, karena yang berjanji membuka tingkap-tingkap langit, melipat gandakan persepuluhan saudara, yang berjanji mengusir semua belalang pelahap adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak tergantung dari kondisi ekonomi Indonesia atau dunia. Maka rugi banget kalau saudara tidak menginvestkan benih saudara di rumah perbendaharaan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh memberi karena takut dan tidak boleh merasa bersalah? Karena firman Tuhan berkata, jika kita melakukannya karena takut, bukan karena iman, maka segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Yang kedua, firman Tuhan berkata, jika kita memberi, kita harus memberi dengan rela, tidak dengan sedih hati, tidak terpaksa, dengan sukacita. Jika kita melakukan segala sesuatu tanpa kasih, walaupun kita menyerahkan seluruh harta kita, bahkan nyawa kita, maka semua itu jadi tidak ada gunanya. Itulah sebabnya ada banyak orang sudah memberikan persepuluhan, tetapi tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Mereka memberi karena terpaksa, takut tidak diberkati, takut kena kutuk. Terpaksa artinya tidak dengan sukacita. Kita perlu memberi dengan kacamata perjanjian baru, bukan dengan kacamata perjanjian lama atau dengan kacamata Maleakhi 3. Saya beberapa kali menginvestkan uang saya dengan beli tanah. Saya bersukacita walaupun tabungan saya jadi habis. Karena saya punya harapan tanah saya suatu hari akan laku dengan harga yang lebih tinggi. Rasanya sih tidak mungkin rugi, paling sial kembali modal. Apakah pasti? Tidak juga. Bisa saja tiba-tiba ada kejadian tak terduga. Seperti rumah teman saya tiba-tiba diaku-aku orang lain dan ada suratnya lagi. Nah, kalau sama yang tidak pasti saja kita berani invest, masa kita tidak percaya sama janji Tuhan tentang persepuluhan dan persembahan khusus? Akhir-akhir ini saya beberapa kali mendengar orang deposito uangnya di bank. Dan tiba-tiba uangnya berkurang atau hilang. Padahal bank adalah tempat yang paling aman kan? Tidak ada tempat yang paling aman lagi untuk simpan uang selain di bank. Tapi kejadian-kejadian ini tidak membuat orang-orang takut menyimpan uangnya di bank. Kalau sama bank saja orang bisa percaya, masa sama Tuhan saudara tidak percaya? Saya percaya tidak salah kalau kita berharap bahwa persepuluhan kita akan mendatangkan berkat supranatural buat kita. Seperti yang ditulis di Maleakhi 3 atau di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga
akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Alasan kedua, kenapa kita masih tetap memberikan persepuluhan adalah persepuluhan itu sudah ada 430 tahun sebelum hukum Taurat. Artinya apa? Artinya persepuluhan bukan di bawah hukum Taurat. Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tidak dari yang non hukum Taurat. Itu berarti persepuluhan masih tetap merupakan sebuah kewajiban bagi kita orang percaya. Kemana persepuluhan itu harus diserahkan? Pak, apakah kemana kita serahkan itu penting? Bukankah kewajiban kita hanya mengembalikan? Tidak penting kemana kita kembalikan? Dan kalau gereja atau pendeta yang bersangkutan salah mempergunakannya, itu adalah tanggung jawab dia secara pribadi. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengembalikan atau membayar, tentu harus kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan lewat siapa kita harus berikan. Tidak semua pendeta atau gereja adalah pengelola keuangan Tuhan yang setia. Malayaki 3 ayat 10 dengan jelas mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah perbendaharaan dalam bahasa aslinya memang bisa juga diartikan kepada seorang steward atau pengelola. Tapi tujuan persepuluhan itu diberikan adalah supaya ada makanan di rumah Tuhan, yang artinya saya percaya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja atau satu keluarga saja. Persepuluhan juga menunjukkan dukungan kita kepada gereja atau kepada pendeta yang melakukan aktivitas pelayanan, memberitakan kabar baik, melayani keperluan-keperluan jemaat, memberikan makanan rohani, mengajar, memuridkan, konseling, dan lain-lain. Masalahnya sekarang ini ada banyak gereja tidak melakukan kewajibannya. Gereja hanya menyampaikan khotbah 1 kali seminggu. Tidak peduli kerohanian jemaat. Tidak mengajar jemaat. Tidak memperlengkapi jemaat untuk hidup berkemenangan. Sehingga jemaat tidak mendapatkan makanan rohani yang sehat. Kalau saudara memberikan persepuluhan saudara kepada gereja model ini, itu berarti saudara setuju dan mendukung cara gereja atau pendeta tersebut melayani. Bukankah lebih bijaksana jika saudara mencari gereja-gereja yang baik, yang memberikan makanan rohani yang sehat kepada jemaat Tuhan, yang melayani jemaat sepenuhnya dan mendukung pelayanan mereka? Memang tidak ada gereja yang sudah sempurna, tetapi paling tidak saudara bisa merasakan pertumbuhan rohani yang saudara peroleh dari setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan. Dan kalau saudara merasakan hal itu, sebagai hamba Tuhan, saya mendukung saudara untuk masuk menjadi bagian dari gereja tersebut dan mendukung gereja tersebut dengan persepuluhan saudara, dengan persembahan khusus saudara, agar semakin banyak orang diberkati oleh pelayanan mereka. Terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, persepuluhan bukan hukum Taurat. Jadi saudara wajib mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Yang kedua, memberikan persepuluhan harus dengan kasih. Harus dengan kasih. Sukacita tanpa paksaan. 3, orang yang mengembalikan persepuluhan berhak mendapatkan janji-janji Tuhan dari Malayaki 3 dan 2 Korintus pasal yang ke-9. Keempat, orang yang tidak mengembalikan persepuluhan tidak kena kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus. Tapi dia dalam tanda petik bodoh, karena tidak akan menerima janji berkat supranatural. Kelima, kita perlu memperhatikan kemana persepuluhan itu kita serahkan. Karena persepuluhan adalah tanda kita mendukung dan setuju dengan cara pendeta dan gereja tersebut mengelola uang Tuhan. Keenam, tidak semua gereja atau jemaat lokal adalah rumah perbendaharaan Tuhan. Ketujuh, rumah Tuhan adalah tempat
di mana kita menerima makanan rohani, tempat di mana kita diperlengkapi dan diajar firman Tuhan. Saya mendorong saudara mempraktekkan apa yang saudara dengar hari ini dan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara yang mengalami berkat supranatural dari Tuhan. Penjelasan lebih lengkap bisa saudara dapatkan kalau saudara mengikuti program pemuritan dasar kekristenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan program ini bisa mengaplikasikan apa yang kami dengar, dan kami semua yang mendengar dan mengaplikasikannya bisa menerima berkat-berkat supranatural. Aku berdoa dan memberkati serta mendorong supaya setiap orang betul-betul dengan iman, dengan kasih mengembalikan persepuluhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.